Ya apa bangsa. Malah tebir iki. Santet iki. Malah tebir kan santet iki. Oh, santet iki, Yo, mak apa cleret lagi lho. koyone? Meskipun zaman sudah canggih dengan berbagai teknologi seperti internet, namun tak dapat dipungkiri kepercayaan pada hal-hal mistik masih mengakar kuat di Indonesia. Dunia mistik terkait perdukunan dan ilmu santet masih saja menjadi konsumsi sehari-hari sebagian warga Indonesia. Masih sering kita dengar cerita tentang seseorang yang menderita penyakit aneh. Namun setelah diperiksa oleh dokter, dokter tidak menemukan penyakit apa-apa. Ada juga kasus di mana ketika tubuh korban dibedah, di dalam tubuhnya ditemukan berbagai benda asing seperti contohnya jarum, paku, silet, atau bahkan pecahan beling yang tak masuk akal dapat masuk tubuh manusia. Semua itu terjadi konon karena ada yang berniat untuk mencelakai sehingga ia mengirimkan santet. Ilmu santet pada umumnya memerlukan medium tertentu agar manjur. Dibutuhkan bagian tubuh dari korban seperti helai rambut atau kuku. Bisa juga menggunakan foto atau baju milik target yang dituju. Santet dikenal banyak macamnya, dari yang kelas ringan sampai yang kelas ganas. Di video kali ini kita akan bahas macam-macam santet dari berbagai daerah. Namun sebelum lanjut video kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di antara banyaknya macam santet yang berakibat fatal, santet-santet berikut adalah santet paling berbahaya di berbagai daerah. Pertama ada santet tusuk konde. Santet ini umumnya ditemukan di wilayah Jawa Timur. Korban dari santet ini akan mengalami rasa sakit pada tubuhnya bagaikan ditusuk-tusuk. Padahal tak ada yang menusuk secara fisik. Setelah dilihat dengan sinar ronsen, barulah nampak beberapa benda janggal seperti paku, kawat, ataupun jarum dalam tubuh korban. Santet ini masuk dalam salah satu kategori sangat berbahaya. Jika terkena santet ini, korban bisa menderita penyakit aneh yang tak masuk akal tentunya. Pada praktiknya, biasanya dukun santet meminta tumbal seperti kerbau hitam atau ayam cemani. 2. Santet Buhul Caking Abing. Santet ini berasal dari suku anak dalam yang berada di hutan Pulau Sumatera. Orang yang menjadi target akan digerogoti penyakit misterius. Penyakit hasil kiriman santet ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, kira-kira sampai korban meninggal dunia. Selanjutnya ada yang namanya santet osing, berasal dari daerah Banyuwangi. Santet ini patut diwaspadai oleh para lelaki hidung belang, karena merekalah yang biasanya jadi target sasaran jadi santet ini. Berbeda dengan jenis santet yang telah disebutkan sebelumnya, santet Banyuwangi ini umumnya menyasar alat kelamin pria ataupun kelamin wanita. Santet Banyuwangi merupakan perpaduan alam pikiran bawah sadar dan juga jin membuat kelamin si target terkunci. Santet ini diyakini membuat alat kelamin pria ataupun wanita mati atau lemas dan tidak dapat berdiri. Lebih ekstrimnya lagi, target santet ini hanya akan bisa berhubungan badan dengan si pengirim santet. Jenis santet ini digunakan untuk suami hidung belang maupun perempuan-perempuan yang ingin merusak hubungan rumah tangga orang lain. Santet ini menyasar alat kelamin pria. Begitu terkena santet ini, alat vitalnya tidak akan berfungsi lagi. Biasanya jenis santet ini dimanfaatkan oleh para istri yang suaminya berselingkuh. Selanjutnya ada santet Loireng. Santet ini berasal juga dari daerah Banyuwangi. Santet ini tergolong tipe santet yang sangat ganas karena dapat menyebabkan korbannya mengalami kecelakaan mendadak tanpa sebab yang jelas. Karena sifatnya yang mendadak, santet jenis ini sulit untuk dihindari dan tak mungkin bisa diobati. Selanjutnya ada santet Palasit Matimang. Ini adalah santet dari suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Santet ini biasanya dikirimkan kepada orang yang pernah menyakiti atau menyinggung warga suku Dayak. Korban yang dikirimi santet ini akan mengalami gangguan jiwa. Bahayanya santet ini dapat dikirim bahkan sampai keluar pulau Kalimantan. Selanjutnya ada santet Buntu Jodoh. Santet ini biasanya dicari oleh orang yang sakit hati karena pernah patah hati atau ditolak cintanya. Korban yang mendapatkan kiriman santet ini akan kesulitan dalam mencari jodoh, biasanya seumur hidupnya. Tiap kali dekat dengan seseorang, akan selalu timbul masalah hingga pertengkaran sampai tanpa henti. Selanjutnya ada santet Brojo. Santet jenis ini tak kalah ganas dengan santet lain di Jawa Timur. Santet Brojo adalah salah satu praktek ilmu hitam paling berbahaya. Santet Brojo sering menyerang manusia, terutama di sekitaran tanah Jawa, seperti Malang, Tulungagung, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Santet Brojo dikenal mematikan. Konon katanya, santet ini hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk membuat targetnya meninggal dunia atau kehilangan nyawanya. Biasanya santet Brojo ini dikirim oleh para dukun melalui medium tanah
biasanya tanah tersebut ada di bawah rumah target. Jika sukses mengenai target, maka semua orang seisi rumah itu diyakini akan mati. Santet brojo dikenal berbahaya dan juga mematikan. Konon katanya, santet ini hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk membuat targetnya kehilangan nyawanya. Butuh pengobatan yang tepat dan cepat untuk penanganan jenis santet ini. Santet brojo bisa ditangkal oleh salah satu ajian dari Sungai Raja di Madura, Jawa Timur. Sungai Raja sendiri diyakini sebagai ilmu hikmah dari tanah Madura yang sangat ampuh dengan mengedepankan aspek-aspek ketuhanan. Oke, itu tadi macam-macam santet dari beberapa daerah. Praktek ilmu hitam, terutama santet, hingga perdukunan masih banyak digunakan oleh sebagian masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Penggunaannya pun bermacam-macam, salah satunya adalah untuk balas dendam. Salah satunya adalah ilmu santet yang dilakukan oleh dukun. Sejatinya zaman memang semakin maju, tapi ingat, percayalah hal ini, hal-hal mistik seperti itu tidak akan mengenal zaman. Mereka akan selalu ada selagi masih ada yang mengamalkannya. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam bertindak dan bertutur kata. Jangan sampai menyakiti hati siapapun. Jangan sampai kita dan anak-anak cucu kita, keturunan kita, terkena imbas dari ganasnya santet-santet tersebut. Namun jika sudah tak menyakiti siapapun, masih ada orang yang usil, jalan satu-satunya adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah, hidup dan mati itu adalah takdir Tuhan, dan semua kejahatan dan kebaikan yang dilakukan itu pasti ada balasannya. Oh yang begini ya biar dibongkar ya, ada di buktinya, ada di bilang ini barangnya semua. Biar dibongkar ya, nggak masalah, yang penting ganti Siruk. Ini mas santet gini nah. Di sana tidak ada tahu gini. Ada foto, ada kita. Oke, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share channel ini ya, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.